Langit senja di atas pegunungan Qingyun terbelah oleh satu sosok yang melesat cepat bagai anak panah. Jubah hitamnya berkibar di terpa angin. Rambut panjangnya terurai di belakang. Dan tatapannya tajam menembus kabut. Ia adalah Li Tianze, murid yang selama ini dianggap paling tidak berbakat di antara para pendekar muda Lembah Huing. Hari itu, Tianze kembali setelah 3 tahun bertapa di Jurang Hening. Tubuhnya lebih tegap, auranya lebih padat, namun wajahnya tetap menyimpan jejak keras. Kepala yang sama, tujuannya hanya satu, menemui gurunya, Shen Yao, perempuan misterius yang dikenal sebagai Dewi Pedang Beracun. Di sebuah paviliun batu di tepi danau, Shen Yao duduk bersandar santai. Gaun putih keemasan membalut tubuhnya. Perhiasan halus berkilau di bawah cahaya senja. Ia memegang kendi arak giok, menyesapnya perlahan sambil memandangi permukaan air yang tenang. "Tianze," gumamnya tanpa menoleh ketika bayangan muridnya mendarat ringan di atas batu besar. "Kau mengganggu ketenanganku." Li Tianze berlutut. "Hormat, guru." Murid datang untuk berpamitan. "Aku telah menembus tahap ketiga inti langit." Shen Yao terkekeh kecil. "Tahap ketiga? Dengan kemampuanmu? Jangan membuatku tertawa." Tatapan Tianze menegang. Ia tahu, sejak awal ia memang diremehkan. Para seniornya menyebutnya pendekar setengah matang. Bahkan para pelayan lembah pun tak sungkan berbisik di belakangnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Shen Yao mengangkat satu jari. Udara di sekeliling mereka bergetar. Dalam sekejap, helaian jubah hitam Tianze terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata. Kainnya terbelah menjadi serpihan halus, melayang seperti daun gugur. Anehnya, tidak ada rasa sakit. Tidak ada luka, hanya pakaiannya yang terobek hingga nyaris habis. Tianze terperangah, berdiri dengan napas tercekat. "Guru, aku tidak suka diganggu saat minum," ucap Shen Yao ringan. Meski sorot matanya berubah dalam. "Namun kau telah tumbuh lebih kuat dari yang kuduga." Ia bangkit perlahan. Setiap langkahnya membuat udara terasa berat. Shen Yao mendekat, menatap muridnya dari jarak dekat. Di balik wajah cantiknya tersimpan penilaian tajam seorang pendekar puncak. "Aku merobek pakaianmu untuk melihat apakah kau mampu menahan auraku. Kau tidak terluka. Itu berarti pondasimu kokoh." Tianze menunduk, menahan rasa malu sekaligus bangga. Tiba-tiba Shen Yao menghela napas pelan. "Aku terlalu keras padamu selama ini." Telapak tangannya menempel di dada Tianze. Cahaya keemasan menyala, mengalir masuk ke tubuh sang murid seperti arus sungai deras. Tianze menggertakkan gigi. Energi itu panas dan liar, namun perlahan menyatu dengan meridiannya. "Itu adalah separuh kekuatanku," ujar Shen Yao lirih. "Jangan kembali padaku sebelum kau melampaui namaku, guru." Tianze tersentak. "Pergilah mencari ilmu lain. Dunia ini luas. Jangan hanya menjadi bayanganku." Angin malam berhembus. Ketika Tianze membuka mata, gurunya telah kembali duduk santai, seakan tak terjadi apa-apa. Dengan hati bergolak, Li Tianze meninggalkan pegunungan Qingyun. Perjalanannya membawanya ke dataran tandus di wilayah kerajaan Liang. Desa-desa retak oleh kekeringan. Sungai mengering, tanah pecah seperti sisik naga mati. Di desa Huangxi, rakyat berlutut memohon pada langit. Seorang tetua tua memandang Tianze dengan harap. "Pendekar muda, jika kau benar memiliki kekuatan, tolong selamatkan kami." Tianze menatap cakrawala. Ia merasakan energi bumi di bawah kakinya. Dalam ingatannya, Shen Yao pernah berkata, "Langit dan bumi adalah satu. Jika kau memahami alirannya, kau bisa memindahkan gunung." Ia menarik napas panjang. Kedua tangannya menghantam tanah. Auranya meledak, menyatu dengan energi bumi. Tanah bergetar hebat. Di kejauhan, sebuah gunung kecil di utara mulai berguncang. Penduduk desa menjerit ketakutan. Namun Tianze tidak berhenti. Dengan seluruh kekuatan warisan gurunya, ia mengangkat gunung itu perlahan. Akar-akar batu tercabut, tanah bergeser. Awan debu membubung tinggi. Gunung itu melayang, bergerak perlahan menuju desa Huangxi. Dengan suara gemuruh, gunung tersebut mendarat tepat di sisi desa. Dari celah batuannya memancar mata air jernih, mengalir deras memenuhi sungai yang kering. Air membanjiri sawah-sawah retak. Tangis berubah menjadi sorak-sorai. Tetua desa bersujud. "Engkau penyelamat kami." Tak lama kemudian, pasukan kerajaan tiba. Di antara mereka berdiri seorang perempuan berwajah lembut, namun sorotnya cerdas, Putri Zhao Lianhua. Ia turun dari kudanya, menatap Tianze dengan kagum yang sulit disembunyikan. "Kau yang memindahkan gunung?" tanyanya pelan. Tianze mengangguk tenang. Zhao Lianhua menunduk hormat. "Ayahanda Raja Zhou,
berjanji siapapun yang menyelamatkan wilayah ini akan mendapat kehormatan tertinggi jika kau bersedia. Aku akan dinikahkan denganmu sebagai tanda terima kasih kerajaan. Suasana mendadak hening. Li Tianze menatap langit yang mulai gelap. Dalam benaknya terngiang suara Shen Yao. Jangan hanya menjadi bayanganku. Ia bukan lagi pendekar yang diremehkan. Dan mungkin inilah awal dari amukannya yang sesungguhnya. Gemuruh pemindahan gunung belum sepenuhnya reda ketika nama Li Tianze mulai menyebar ke seluruh wilayah. Kerajaan Liang, desa Huangshi yang sebelumnya retak dan mati kini berubah menjadi tanah subur. Air dari mata gunung baru itu mengalir jernih tanpa henti, seolah langit sendiri merestui tindakan nekat sang pendekar muda. Namun tidak semua orang memandangnya dengan kekaguman di aula utama Istana Liang. Para pejabat sipil dan militer berkumpul. Raja Chao Guowei duduk di singgasana naga, wajahnya sulit ditebak. Di sampingnya berdiri Putri Zhao Lianhua, anggun dalam balutan gaun biru pucat. Rambutnya dihiasi mahkota emas berbentuk bunga plum. Dia memindahkan gunung, lapor jenderal. Han Zhen dengan suara berat. Itu bukan kemampuan pendekar biasa. Jika orang seperti itu tidak berada di pihak kita, ia akan menjadi ancaman. Beberapa menteri mengangguk setuju. Yang lain berbisik ragu. Putri Lianhua melangkah maju. Ayahanda, Li Tianze tidak menunjukkan niat jahat. Ia membantu rakyat tanpa meminta imbalan. Raja Zhou menyipitkan mata. Karena itu, ia lebih berbahaya. Orang yang tidak mengejar keuntungan pribadi seringkali sulit dikendalikan. Sementara itu, Li Tianze berdiri sendirian di tepi mata air baru desa. Ia menatap air yang mengalir. Memikirkan gurunya. Shen Yao, energi yang diwariskan padanya kini terasa menyatu, tetapi juga seperti bara api yang belum sepenuhnya jinak. Jangan kembali sebelum kau melampaui namaku. Kata-kata itu terus bergema. Langkah ringan mendekat. Zhou Lianhua berdiri beberapa jong darinya. Pendekar Li Tianze membungkuk singkat. Putri, ayahanda mengundangmu ke istana. Ia ingin bertemu langsung dengan orang yang memindahkan gunung. Tatapan mereka bertemu sesaat. Lianhua tidak sekadar cantik. Ada kecerdasan dan keberanian dalam sorot matanya. Perjalanan ke ibu kota berlangsung cepat. Di sepanjang jalan, rakyat menatap Tianze dengan campuran kagum dan takut. Beberapa memanggilnya Dewa Gunung. Yang lain berbisik, menyebutnya iblis yang mencabut akar bumi. Di gerbang istana, seorang pria berpakaian ungu tua menghadang mereka. Wajahnya tampan namun dingin, auranya tajam seperti pedang terhunus. Ia adalah Wei Changming, murid utama sekte Langit Utara sekaligus penasihat bela diri kerajaan. Jadi kau Li Tianze, katanya tanpa basa-basi. Kudengar kau memindahkan gunung, perlihatkan padaku. Tianze menatapnya tenang. Aku tidak memindahkan gunung untuk dipamerkan. Wei Changming tersenyum tipis. Atau mungkin itu hanya kebetulan alam yang kau klaim sebagai jasamu? Energi bergetar di udara. Putri Lianhua hendak menengahi, namun Wei Changming sudah lebih dulu menghunus pedangnya. Kilatan cahaya perak melesat lurus ke arah Tianze. Dalam sepersekian detik, Tianze mengangkat dua jari. Pedang itu berhenti tepat di depan dahinya, tertahan oleh dinding aura tak terlihat. Sorot mata Wei Changming berubah. Ia menekan lebih kuat, namun pedangnya tak bergerak sejengkal pun. Tianze menggerakkan tangannya perlahan. Tekanan balik menghantam Wei Changming hingga ia terdorong mundur 3 langkah, meninggalkan jejak retakan di lantai batu. Aku tidak mencari musuh, ujar Tianze dingin. Tapi jangan uji kesabaranku. Para penjaga istana terdiam. Bahkan Zhou Lianhua menahan napas. Di ruang tak jauh dari sana, Raja Chao Guowei menyaksikan kejadian itu melalui cermin giok pemantul aura. Bibirnya melengkung samar. Menarik. Malam itu, jamuan besar digelar, lampion merah menggantung di setiap sudut aula. Musik kecapi mengalun lembut. Namun di balik kemeriahan, ketegangan terasa jelas. Raja Zhou mengangkat cawan araknya. Li Tianze, kau telah menyelamatkan wilayahku. Sesuai janji kerajaan, aku menawarkan putriku, Zhao Lianhua, sebagai istrimu. Bisik-bisik terdengar di antara para bangsawan. Tianze berdiri perlahan. Ia menatap sang raja tanpa gentar. Hamba berterima kasih atas kehormatan ini. Namun perjalananku belum selesai. Aku masih harus mencari ilmu dan menempuh jalan yang belum kutahu ujungnya. Suasana membeku. Apakah kau menolak kerajaan? Suara Wei Changming menyela tajam. Tianze tidak berpaling. Aku menolak diikat. Sebelum waktunya, Zhao Lianhua menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya pemahaman yang samar. Raja Zhou tertawa pendek, memecah ketegangan. Pendekar sejati memang tidak mudah dijinakkan. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Namun, ingat,
Dunia ini tidak hanya berisi rakyat yang kau selamatkan, ada pula mereka yang iri. Seolah menegaskan kata kota itu, getaran aneh tiba-tiba menyebar dari luar tembok istana. Langit malam yang cerah mendadak menghitam. Awan berputar membentuk pusaran Wei Kangming Memuket. Itu, formasi penghisap Qi. Dari kejauhan, bayangan hitam muncul di udara. Sekelompok pendekar berjubah gelap melayang di atas kota. Lambang sekte api iblis menyala di dada mereka. Pemimpin mereka mengangkat tongkat hitam. Serahkan Li Tianze, atau ibu kota ini akan menjadi abu. Semua mata tertuju pada Tianze. Langit ibu kota kerajaan Liang berubah kelam dalam sekejap. Awan berputar membentuk pusaran hitam, seolah sebuah tangan raksasa sedang mengaduk cakrawala. Formasi penghisap Qi yang dibentangkan sekte api iblis memancarkan tekanan berat, membuat para pendekar istana sulit bernapas. Di pelataran utama, Li Tianze berdiri paling depan. Jubah hitam barunya berkibar, wajahnya tenang, meski aura mematikan menggantung di udara. Di belakangnya, Raja Zhao Guowei, Putri Zhao Lianhua, dan para pejabat menyaksikan dengan tegang. Pemimpin sekte api iblis melayang turun perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti lubang tanpa dasar. Ia memperkenalkan diri dengan suara, "Serak, aku Mo Yanluo, pelindung altar timur sekte api iblis, Li Tianze. Kau telah mengusik keseimbangan bumi dengan memindahkan gunung. Energi naga tanah yang kau bangkitkan adalah milik kami." Tianze menatapnya tanpa gentar. "Energi bumi bukan milik siapapun." Mo Yanluo tertawa kering. "Anak muda yang bodoh. Kau tidak tahu apa yang telah kau sentuh." Tongkat hitamnya menghantam udara. Seketika, pusaran di langit menurunkan pilar cahaya gelap yang menghantam tembok kota. Batu meledak, rakyat berteriak ketakutan. Wei Changming dan para pendekar kerajaan berusaha menahan, tetapi tekanan formasi terlalu besar. Qi mereka tersedot perlahan, wajah-wajah mereka memucat. Putri Zhao Lianhua menggertakkan gigi. "Pendekar Li, jika ini karena dirimu," Tianze mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. "Ini bukan tentangku. Ini tentang keserakahan mereka." Ia melangkah maju. Setiap langkahnya memancarkan getaran Qi yang makin padat. Di dalam meridiannya, kekuatan warisan Shen Yao berdenyut seperti naga yang terbangun. Mo Yanluo mengangkat alis. "Oh, kau ingin melawan seluruh altar timur sendirian?" Tianze tidak menjawab. Ia menutup mata sesaat, mengingat kembali momen di tepi danau pegunungan Qingyun ketika gurunya merobek pakaiannya tanpa melukainya. Tekanan itu jauh lebih berat daripada formasi ini. Matanya terbuka, tatapannya kini berbeda lebih dalam, lebih dingin. Dengan satu hentakan kaki, tanah pelataran retak membentuk pola melingkar. Aura emas samar menyelimuti tubuhnya. Bercampur dengan kilau gelap yang tajam, langit dan bumi adalah satu. Gumamnya pelan. Ia mengangkat kedua tangan ke arah pusaran. Energi dari mata air gunung yang ia pindahkan beberapa hari lalu beresonansi dari kejauhan, seolah menjawab panggilannya. Aliran Qi bumi dari bawah kota bangkit, menabrak pilar cahaya gelap, ledakan dahsyat mengguncang udara. Awan hitam terbelah sebagian. Mo Yanluo terkejut. "Mustahil, kau sudah memahami resonansi naga tanah." Tianze tidak memberi kesempatan kedua. Ia melesat ke udara. Tubuhnya berputar cepat. Dalam gerakan itu, Qi yang terkumpul berubah menjadi bayangan pedang raksasa di belakangnya. Satu tebasan turun, bayangan pedang emas menghantam barisan pendekar sekte api iblis. Formasi mereka goyah. Beberapa murid langsung jatuh dari udara. Batuk darah. Mo Yanluo menggeram marah. Ia memanggil api hitam dari tongkatnya, membentuk naga api yang mengaum liar. Naga itu menerjang Tianze dengan panas membakar langit. Tianze tidak mundur. Ia menembus kobaran api itu. Auranya menahan panas mematikan. Kulitnya terasa perih, tetapi ia tidak berhenti. Dengan tangan kosong, ia meraih kepala naga api tersebut. Energi Shen Yao mengalir deras, membekukan api hitam menjadi serpihan cahaya yang hancur berkeping-keping. Di bawah, rakyat dan prajurit terdiam menyaksikan. Wei Changming, yang sebelumnya meremehkannya, kini mengepalkan tangan dengan wajah pucat. Dia bukan lagi pendekar biasa. Mo Yanluo mulai goyah. "Siapa gurumu sebenarnya?" Tianze teringat wajah Shen Yao yang santai, meminum arak. Senyum tipis muncul di bibirnya. Seseorang yang tidak suka diganggu. Ia menghimpun seluruh Qi di sekitarnya. Langit yang sebelumnya gelap, kini terbelah oleh cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya. Pusaran hitam di atas kota retak, lalu meledak seperti kaca pecah. Sekte api iblis terhempas mundur. Mo Yanluo jatuh keras ke atap aula istana. Tongkatnya retak.
Tianza mendarat perlahan di hadapannya. Katakan pada sektemu, jika mereka ingin mengambil energi bumi dengan paksa, aku akan mendatangi altar mereka. Mo Yanluo memuntahkan darah. Matanya dipenuhi kebencian. Namun ia tahu, hari ini mereka kalah dengan sisa kekuatan. Ia dan murid-muridnya melarikan diri dalam bayangan malam. Langit kembali cerah perlahan. Sorak-sorai rakyat menggema, prajurit berlutut. Bahkan Wei Changming menundukkan kepala dengan berat hati. Raja Zhou Guowei melangkah maju. Li Tianza, kau telah menyelamatkan ibu kota. Putri Zhao Lianhua mendekat. Tatapannya tak lagi sekadar kagum, melainkan penuh keyakinan. Kau tidak hanya memindahkan gunung, kau menahan bencana. Namun Tianza berdiri diam, memandangi arah utara tempat sekte api iblis menghilang. Di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu berubah. Pertarungan tadi bukan sekadar ujian, itu adalah peringatan. Energi naga tanah yang ia bangkitkan rupanya terkait dengan kekuatan besar yang diincar banyak pihak. Ia bukan lagi murid yang diremehkan di lembah Huing. Dan jika dunia menganggapnya ancaman, maka ia akan membuktikan bahwa pendekar yang diremehkan pun bisa mengamuk hingga langit bergetar. Kemenangan atas sekte api iblis tidak membawa ketenangan bagi ibu kota kerajaan Liang. Meski langit telah kembali cerah dan rakyat bersorak menyebut nama Li Tianza di balik tembok istana, gelombang ketakutan dan kecemburuan mulai tumbuh seperti akar liar yang tak terlihat. Di pavilion dalam istana, Wei Changming berdiri menghadap kolam teratai. Wajahnya dingin, tetapi pikirannya bergolak. Sejak kecil ia dilulukan sebagai jenius sekte langit utara, pendekar masa depan kerajaan. Namun dalam satu malam, semua sorotan beralih pada Li Tianza. Dia hanya murid liar tanpa sekte besar. Gumamnya pelan. Mengapa kekuatannya melampaui batas akal? Langkah lembut terdengar di belakangnya. Putri Zhao Lianhua mendekat, mengenakan hanfu biru pucat yang mengalir anggun. Wei Changming, jangan biarkan iri mengaburkan penilaianmu. Wei Changming tersenyum tipis. Hamba hanya khawatir pada keselamatan kerajaan. Di sisi lain, istana. Li Tianza berdiri sendirian di balkon batu yang menghadap ke kota. Angin malam menyapu rambut panjangnya. Ia tidak merasa bangga. Yang ia rasakan justru tekanan yang semakin berat. Energi naga tanah yang ia bangkitkan masih bergetar di bawah kakinya. Seolah ada sesuatu yang terhubung lebih dalam jalur ski kuno yang melintasi pegunungan dan sungai. Guru, bisiknya lirih. Ia teringat Shen Yao. Perempuan itu tidak pernah menjelaskan sepenuhnya tentang kekuatan yang diwariskan padanya. Hanya satu pesan. Carilah ilmu lain. Belum sempat pikirannya menuntun pada keputusan, langkah tergesa mendekat. Seorang prajurit berlutut. Pendekar Li! Desa di perbatasan barat terbakar. Api hitam muncul dari tanah, seperti yang digunakan sekte api iblis. Mata Tianza menajam. Ia tidak menunggu perintah raja. Dengan satu loncatan, tubuhnya melesat menembus langit malam menuju barat. Desa Qinghe sudah setengah menjadi lautan api saat ia tiba. Api hitam menjilat rumah-rumah kayu, meninggalkan bau menyengat. Rakyat berlarian panik. Di tengah kobaran berdiri seorang perempuan berjubah merah gelap, rambutnya diikat tinggi. Wajahnya cantik namun sorot matanya tajam penuh kebencian. Akhirnya kau datang, katanya dengan suara dingin. Aku Huo Meilin, murid inti sekte api iblis. Mo Yanluo terlalu lemah untuk menanganimu. Tianza mendarat di hadapannya. Jika ini urusan denganku, jangan libatkan rakyat. Huo Meilin tersenyum sinis. Kau memindahkan gunung dan mengacaukan keseimbangan Qi. Api naga tanah yang terbangun itu adalah inti ritual kami. Kau menghancurkan rencana bertahun-tahun. Ia menghentakkan tongkatnya. Api hitam di sekitar desa berubah menjadi lingkaran formasi, menjebak Tianza di tengah. Tanah bergetar. Dari bawah muncul retakan yang memancarkan cahaya merah gelap. Tianza merasakan tekanan berbeda dari sebelumnya. Ini bukan sekadar serangan langsung, melainkan penarikan energi dari inti bumi. Ia menutup mata sesaat, mencoba merasakan aliran Qi di bawah desa. Energi naga tanah masih ada, tetapi kali ini bergejolak liar, diprovokasi oleh formasi api. Oh, cool. Meilin mengangkat tangan, dan dari retakan muncul bayangan naga hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Kau pikir bisa terus melindungi mereka? Ejeknya. Setiap langkahmu justru membangunkan sesuatu yang tak bisa kau kendalikan. Tianza membuka mata. Kali ini tidak ada senyum tipis. Wajahnya dingin, seperti baja. Ia mengingat saat pakaiannya dirobek Shen Yao tanpa terluka. Tekanan itu mengajarkannya satu hal kendali, bukan tentang kekuatan,
melainkan keseimbangan. Dengan gerakan perlahan, ia menekan telapak tangan ke tanah. Cimasnya tidak langsung meledak, melainkan mengalir lembut, menyusuri retakan, menyatu dengan energi naga tanah yang kacau. Huameilin menyadari perubahan itu. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melawan naga tanah, jawab Tianze pelan. Aku menenangkannya. Aura emas dan merah bertabrakan. Api hitam yang membara mulai meredup. Bayangan naga hitam mengaum, lalu retak seperti cermin pecah. Huameilin memucat. Mustahil. Dalam satu gerakan cepat, Tianze muncul tepat di hadapannya. Ia tidak menyerang mematikan. Hanya satu dorongan Qi yang menghancurkan tongkatnya menjadi abu. Api hitam padam seketika. Rakyat desa terdiam, lalu bersujud menangis. Huameilin terjatuh, terengah-engah. Kau tidak membunuhku. Tianze menatapnya dingin. Kembalilah. Katakan pada sektemu, aku tidak menginginkan perang. Tapi jika kalian terus mengusik bumi, aku akan datang ke altar utama kalian. Ia berbalik, meninggalkan perempuan itu dalam kebingungan. Saat ia melangkah menjauh dari desa yang mulai tenang, cahaya bulan menyinari wajahnya. Tidak ada kegembiraan, hanya kesadaran bahwa jalannya semakin jauh dari kehidupan biasa. Di kejauhan, dari puncak bukit, sepasang mata mengamati. Sosok berjubah putih keemasan berdiri santai sambil memegang kendi arak giok. Kabar tentang padamnya api hitam di desa Qinghe menyebar lebih cepat daripada angin musim gugur. Dalam waktu singkat, nama Li Tianze bukan lagi sekadar pendekar yang memindahkan gunung, melainkan pelindung wilayah barat kerajaan Liang. Namun semakin tinggi namanya terangkat, semakin dalam pula arus bawah yang bergerak untuk menjatuhkannya. Di balai naga istana, Raja Zhou Guowei memandang peta besar yang terbentang di meja batu giok. Garis-garis merah menandai wilayah-wilayah yang mengalami gangguan Qi bumi. Titik. Hitam menunjukkan jejak aktivitas sekte api iblis. Setiap gangguan selalu terjadi di sekitar aliran naga tanah, ujar Wei Changming dengan suara terkendali. Dan semua itu dimulai sejak Li Tianze memindahkan gunung. Putri Zhao Lianhua berdiri tak jauh dari sana. Atau mungkin justru karena sekte api iblis telah lama mengincar wilayah ini, dan tindakan pendekar Li hanya mempercepat rencana mereka terbongkar. Wei Changming tidak membantah, tetapi sorot matanya menunjukkan keraguan yang tak hilang. Sementara itu, Li Tianze memilih menjauh dari istana untuk beberapa hari. Ia kembali ke desa Huangxi, duduk di puncak gunung yang dulu ia pindahkan. Dari sana, ia dapat merasakan denyut Qi bumi yang mengalir lebih stabil dibanding sebelumnya. Ia menyadari sesuatu energi yang diwariskan. Shenyao bukan hanya kekuatan mentah. Di dalamnya tersimpan pemahaman tentang keseimbangan langit dan bumi. Jika digunakan secara paksa, ia bisa menghancurkan. Jika dipandu dengan tenang, ia bisa menyembuhkan. Saat ia tengah bermeditasi, langkah ringan terdengar di belakangnya. Pendekar, Li, kau benar-benar sulit dicari. Tianze membuka mata. Putri Zhao Lianhua berdiri beberapa langkah darinya, mengenakan pakaian perjalanan sederhana, namun tetap anggun. Tidak ada pengawal di sisinya. Putri tidak seharusnya datang sendirian, ujar Tianze. Lianhua tersenyum tipis. Jika aku datang dengan pasukan, kau mungkin sudah pergi sebelum sempat berbicara. Ia duduk di batu tak jauh darinya. Ayahanda mulai mendapat tekanan dari sekte-sekte besar. Mereka menuntut penjelasan tentang naga tanah yang bangkit. Mereka takut kekuatan itu akan mengubah keseimbangan dunia persilatan. Tianze menatap cakrawala. Dan kerajaan berada di tengah. Jika mendukungmu secara terbuka, sekte-sekte besar bisa bersatu melawan kami. Jika menjauhimu, rakyat akan kecewa. Keheningan jatuh di antara mereka. Aku tidak ingin kerajaan terseret karena diriku, kata Tianze akhirnya. Masalahnya bukan hanya dirimu, balas Lianhua lembut. Sejak ratusan tahun lalu, legenda mengatakan bahwa naga tanah di wilayah Liang adalah kunci gerbang kuno gerbang Tianyuan. Sekte api iblis mungkin berusaha membukanya. Tianze mengernyit. Gerbang apa? Sebuah gerbang menuju inti energi purba. Jika terbuka dengan paksa, seluruh wilayah bisa hancur. Angin gunung berdesir lebih kencang. Tianze merasakan kembali getaran halus di bawah kakinya. Mungkinkah pemindahan gunung memang telah mengubah alur sesuatu yang jauh lebih besar? Belum sempat percakapan mereka berlanjut, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Retakan kecil muncul di lereng gunung. Air dari mata air beriak tak wajar. Tianze berdiri seketika. Ini bukan serangan biasa. Di langit, awan bergerak membentuk lingkaran raksasa. Namun kali ini tidak ada api hitam. Sebaliknya, cahaya ungu redup menyala dari dalam tanah.
Dari celah retakan muncul simbol-simbol kuno, berputar membentuk formasi besar yang mencakup seluruh gunung. Sosok berjubah abu-abu muncul di kejauhan, berdiri di atas batu tertinggi. Rambutnya putih panjang, wajahnya tua namun matanya tajam penuh perhitungan. "Aku Luwensan, tetua Pavilion Chenji," katanya dengan suara bergema. "Li Tianze, kau telah membangunkan segel yang tertidur selama 100 tahun. Tianze menatapnya. "Tenang, jika segel itu rapuh, berarti memang waktunya berubah." Luwenshan tersenyum tipis. "Anak muda yang berani, tapi kau belum memahami harga dari perubahan." Ia mengangkat tongkat kayu hitamnya. Simbol-simbol ungu berputar semakin cepat. Energi di bawah tanah mulai tersedot ke satu titik pusat. Tianze merasakan tekanan berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih purba. Ini bukan teknik sekte api iblis, melainkan manipulasi formasi kuno. Putri Lianhua mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Tianze memejamkan mata, menenangkan napasnya. Ia tidak boleh meledak dengan kekuatan mentah seperti sebelumnya. Jika ia salah langkah, gunung yang ia pindahkan bisa runtuh dan menghancurkan desa di bawahnya. Ia menurunkan tubuhnya, satu lutut menyentuh tanah. Dengan perlahan, ia menyalurkan. Cimasnya bukan untuk melawan, melainkan menyelaraskan diri dengan simbol-simbol ungu itu. Luwensan menyipitkan mata. "Kau mencoba membaca formasi ini?" "Bukan membaca," jawab Tianze lirih. "Mendengarkan." Energi di sekelilingnya berubah ritme. Simbol-simbol yang semula berputar liar mulai melambat. Retakan di tanah berhenti melebar. Luwenshan terkejut. "Kau mampu beresonansi dengan segel?" Tianze membuka mata. Cahaya emas lembut memancar dari tubuhnya, menekan cahaya ungu tanpa benturan keras. Dua energi itu saling menyeimbangkan. Dengan satu hentakan lembut telapak tangannya ke tanah, simbol-simbol kuno meredup perlahan, kembali tersembunyi di dalam bumi. Getaran berhenti. Gunung kembali tenang. Luwenshan terdiam lama sebelum akhirnya tertawa pelan. "Menarik. Sangat menarik. Mungkin kau memang kunci yang disebut dalam ramalan." Tanpa berkata lebih jauh, tetua itu berbalik dan menghilang di antara kabut. Putri Zhao Lianhua menatap Tianze dengan napas masih tak stabil. "Semakin banyak pihak yang tertarik padamu." Tianze berdiri, memandang langit yang kembali cerah. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar konflik dengan satu sekte. Ia berada di tengah pusaran takdir yang melibatkan gerbang kuno, naga tanah, dan keseimbangan dunia persilatan. Pendekar yang dulu diremehkan kini menjadi pusat perhatian banyak, kekuatan besar. Dan jika mereka memaksanya memilih sisi, ia tak akan lagi menahan diri. Amukannya, jika benar-benar dilepaskan, tidak hanya akan mengguncang gunung tetapi juga mengguncang seluruh daratan Tiongkok kuno. Malam setelah kemunculan Luwenshan, Li Tianze tidak kembali ke ibu kota. Ia memilih bertahan di puncak gunung yang pernah ia pindahkan. Duduk bersila di bawah langit penuh bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan air yang mengalir dari mata air baru. Namun kedamaian itu terasa semu di dalam tubuhnya. Cinaga tanah berdenyut lebih jelas daripada sebelumnya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman bumi. Resonansi yang tadi ia rasakan saat menenangkan formasi ungu masih tertinggal seperti gema yang belum sepenuhnya padam. Putri Zhao Lianhua tidak kembali ke istana. Ia memilih tinggal sementara di desa, mengawasi keadaan rakyat sekaligus memantau pergerakan energi bumi. Dari kejauhan, ia memperhatikan Tianze dengan tatapan rumit antara kekaguman dan kekhawatiran. Menjelang tengah malam, tanah kembali bergetar. Namun kali ini bukan dari luar. Getaran itu datang dari bawah kaki Tianze sendiri. Retakan tipis muncul di permukaan batu tempat ia duduk. Dari celah itu, menyembul cahaya keemasan redup, jauh lebih murni daripada energi ungu yang dimunculkan Luwenshan. Tianze membuka mata perlahan. Ia tidak bergerak. Sebaliknya, ia membiarkan kesadarannya turun lebih dalam, menyusuri aliran Qi hingga mencapai inti bumi di bawah gunung. Dan di sana ia melihatnya, bayangan seekor naga raksasa, terbelenggu rantai cahaya kuno. Tubuhnya bukan hitam ataupun emas, melainkan perpaduan keduanya. Mata naga itu tertutup, tetapi napasnya terasa berat dan panjang. "Segel Tianyuan," gumam Tianze dalam kesadarannya. Suara berat bergema, bukan melalui telinga, melainkan langsung di benaknya. "Kau yang membangunkanku?" Tianze terdiam. "Aku tidak berniat membangunkan siapapun. Namun gunung yang kau pindahkan adalah salah satu pilar penyeimbangku." Kesadaran Tianze tersentak. Jadi benar tindakannya telah menggeser bagian dari formasi kuno yang menjaga naga tanah tetap tersegel. "Aku memindahkannya untuk menyelamatkan rakyat,
balasnya dalam batin. Dan itu sebabnya aku tidak menghancurkanmu. Suara naga itu tidak mengandung kemarahan. Hanya fakta yang dingin. Di dunia nyata, tubuh Tianze mulai memancarkan cahaya emas yang lebih terang. Putri Zhao Lianhua yang berjaga di bawah gunung menyadari perubahan itu dan segera naik ke puncak. Tianze, panggilnya cemas. Namun Tianze tidak merespons, ia masih berada dalam kedalaman kesadaran. Gerbang Tianyuan bukan sekadar segel. Lanjut suara naga. Ia adalah gerbang pilihan. Jika terbuka dengan benar, ia akan melahirkan pelindung baru bagi daratan ini. Jika dibuka dengan paksa, ia akan melahirkan kehancuran. Dan kau menganggap aku pilihan itu? Tanya Tianze. Banyak yang akan mencobanya. Sekte api iblis ingin kekuatan mentahku. Pavilion Tianji ingin membuka ramalan lama. Kerajaan ingin kestabilan. Namun hanya satu yang memiliki resonansi seimbang. Rantai cahaya di tubuh naga bergetar perlahan. Tiba-tiba, gelombang energi besar menghantam kesadaran Tianze. Ia terlempar keluar dari visi itu, terbangun dengan napas berat. Di hadapannya, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Shen Yao, perempuan itu berdiri santai, mengenakan gaun putih keemasan, memegang kendi arak giok seperti biasa. Wajahnya tenang. Tetapi sorot matanya tajam menilai. Kau sudah menyentuh inti segel, katanya. Ringan. Lebih cepat dari yang kuduga. Tianze bangkit berdiri. Guru, kau tahu tentang ini sejak awal? Shen Yao tersenyum samar. Aku tahu wilayah Liang menyimpan sesuatu. Itulah sebabnya aku membiarkanmu pergi ke sini. Dan kau memberiku kekuatanmu karena kau terlalu keras kepala untuk berhenti di tengah jalan. Potong Shen Yao. Jika aku tidak memperkuat fondasimu, kau mungkin sudah mati saat memindahkan gunung. Tianze terdiam. Putri Zhao Lianhua tiba di puncak dan berhenti ketika melihat sosok Shen Yao. Ia langsung merasakan aura luar biasa yang tidak kalah dari Tianze. Dua cahaya di cakrawala semakin terang merah membara dari arah barat tempat sekte api iblis bermarkas. Dan ungu berkilau dari utara, wilayah Pavilion Tianji. Langit malam terbelah oleh dua niat berbeda yang soma-soma mengincar segel Tianyuan. Di puncak gunung, Li Tianze berdiri diam. Sementara Shen Yao meminum araknya dengan sikap seolah semua ini hanyalah hiburan kecil. Guru, jika mereka bergerak bersamaan, segel tidak akan bertahan lama, ujar Tianze pelan. Shen Yao meliriknya. Segel tidak rapuh. Yang rapuh adalah manusia yang ingin memaksanya terbuka. Putri Zhao Lianhua melangkah maju. Kerajaan tidak bisa menghadapi dua kekuatan besar sekaligus. Ayahanda pasti akan memanggil seluruh jenderal dan sekte pendukung. Tapi itu hanya akan mempercepat perang. Tianze memejamkan mata sejenak. Ia kembali merasakan denyut naga tanah di bawah kakinya. Rantai cahaya dalam penglihatannya tadi malam bergetar lebih keras, seakan menyadari ancaman yang mendekat. Aku akan turun ke inti segel, katanya akhirnya. Lianhua terkejut. Turun. Maksudmu memasuki formasi kuno itu? Jika aku bisa memperkuat rantainya dari dalam, mereka tidak akan bisa membukanya dari luar. Shen Yao tersenyum samar. Itu berbahaya. Jika kau gagal, kesadaranmu akan terjebak bersama naga tanah. Tianze menatap gurunya. Bukankah dulu guru juga mempertaruhkan nyawa untuk menembus batas? Shen Yao tidak menjawab, hanya meneguk araknya dan berbalik. Lakukan sesukamu, tapi ingat, jangan mati sebelum melampaui namaku. Tanpa menunggu lagi, Tianze duduk bersila di titik pusat resonansi gunung. Ia menyalurkan kinya perlahan, menyusuri jalur energi yang sama seperti malam sebelumnya. Tanah bergetar lembut, cahaya keemasan muncul di sekeliling tubuhnya, membentuk lingkaran pelindung. Kesadarannya tenggelam, ia kembali berada di ruang luas tanpa batas. Tempat naga tanah terbelenggu. Kali ini rantai cahaya terlihat lebih retak. Dari kejauhan, dua aliran energi asing merah dan ungu merambat menuju inti segel, seperti ular berbisa. Kau kembali. Suara naga bergema. Mereka akan mencoba membukamu. Jawab Tianze. Aku tahu, rantai ini adalah keseimbangan lama. Jika satu sisi menarik terlalu kuat, ia akan putus. Tianze melangkah mendekat. Energi merah mulai membakar salah satu rantai, sementara energi ungu berusaha memetakan struktur segel. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Jangan melawan mereka secara langsung. Perkuat pusatnya. Tianze mengangkat kedua tangannya. Ki emas dari tubuhnya mengalir menuju titik pusat rantai, menyatu dengan cahaya asli segel. Tekanan langsung menghantam kesadarannya, membuat pandangannya bergetar. Di dunia nyata, tubuhnya mulai berkeringat, batu di sekelilingnya retak halus. Putri Zhao Lianhua menahan napas, sementara Shen Yao berdiri tak jauh. Wajahnya tetap tenang,
Meski sorot matanya serius, di langit, cahaya merah membentuk bayangan altar raksasa. Mo Yanluo dan Huo Meilin berdiri memimpin ritual. Di sisi lain, Lu Wenshen dan para tetua pavilion Tianji membentuk formasi 8 trigram, membaca pola energi yang mengalir. Sekarang, teriak Mo Yanluo. Energi merah menghantam segel. Lu Wenshen mengangkat tongkatnya. Buka jalur utara, energi. Ungu menembus lapisan luar. Di dalam ruang kesadaran, rantai cahaya bergetar hebat. Retakan, melebar. Tianza menggertakkan gigi, menyalurkan lebih banyak ki. Namun tekanan dari dua sisi hampir tak tertahankan. Naga tanah membuka satu mata perlahan. Cahaya emas dan hitam bercampur dalam sorotnya. Jika mereka terus menarik, aku akan bangkit. Dan jika kau bangkit, tanya Tianze dengan napas berat. Separuh daratan ini akan retak. Tianze tidak punya pilihan. Ia mengingat semua yang telah terjadi desa yang ia selamatkan, rakyat yang bersujud, Putri Zhao Lianhua yang mempertaruhkan posisinya, dan gurunya yang diam-diam membimbingnya sejak awal. Ia bukan lagi pendekar yang diremehkan. Ia adalah titik. Keseimbangan yang tak terduga. Dengan teriakan dalam hati, ia melepaskan batas terakhir kinya. Energi emasnya tidak lagi hanya menguatkan rantai, tetapi menyatu dengan inti segel, membentuk lapisan baru yang lebih padat. Di dunia nyata, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, menembus langit. Energi merah dan ungu yang menyerang terpental mundur. Mo Yanluo batuk darah. Huo Meilin terdorong jatuh dari altar. Lu Wenshen terhuyung, wajahnya pucat. Dia mengunci pusatnya dari dalam. Langit kembali bergetar. Namun kali ini bukan karena serangan, melainkan karena keseimbangan baru terbentuk. Di ruang kesadaran, rantai cahaya menebal. Naga tanah menutup kembali matanya. Kau telah memilih. Suaranya meredup. Tianze terlempar kembali ke dunia nyata. Tubuhnya jatuh berlutut di atas batu. Napasnya berat, kinya terkuras hampir habis. Putri Zhao Lianhua berlari mendekat, menahan tubuhnya agar tidak roboh. Tianze, Shen Yao berjalan perlahan ke arah mereka. Ia memandang muridnya yang kelelahan, lalu tersenyum tipis. Sekarang kau benar-benar mengganggu ketenangan banyak orang, katanya ringan. Di kejauhan, cahaya merah dan ungu perlahan menghilang. Namun Tianze tahu, ini belum berakhir. Ia baru saja menahan dua kekuatan besar sekaligus. Dan ketika mereka menyadari bahwa pendekar yang dulu diremehkan mampu mengunci gerbang Tianyuan dari dalam, mereka tidak akan tinggal diam. Jika mereka datang lagi, kali ini ia tidak hanya akan bertahan, ia akan mengamuk tanpa menyisakan ruang bagi siapapun untuk meremehkannya lagi. Cahaya emas yang meledak dari tubuh Li Tianze malam itu mengguncang seluruh wilayah Liang. Bahkan, sekte-sekte kecil di provinsi selatan merasakan getarannya. Langit sempat berubah warna. Seolah tirai tak kasat mata baru saja dijahit kembali oleh tangan tak terlihat. Namun harga yang harus dibayar tidak kecil. 3 hari setelah mengunci pusat segel Tianyuan dari dalam, Tianze masih belum sepenuhnya pulih. Qi dalam meridiannya terasa kosong seperti sungai yang surut. Meski demikian, ia menolak beristirahat. Terlalu lama. Di pavilion sementara yang dibangun di lereng gunung, Putri Zhao Lianhua duduk di hadapannya. Di meja kayu sederhana, terbentang leporan-leporan dari berbagai wilayah. Sekte Api Iblis menarik pasukannya ke barat. Pavilion Tianji menutup gerbang dan menyatakan pengasingan sementara, ujar Lianhua pelan. Tapi ketenangan ini terasa. Seperti sebelum badai. Tianze mengangguk. Mereka tidak akan menyerah. Mereka hanya mencari cara lain. Shen Yao berdiri di luar pavilion, memandangi lembah dengan tatapan kosong. Ia tampak santai seperti biasa. Tetapi hanya Tianze yang tahu bahwa gurunya tidak pernah benar-benar lengah. Apa yang kau lihat? Tanya Tianze ketika ia mendekat. Shen Yao menyesap araknya. Perubahan dunia persilatan telah lama stagnan. Segel Tianyuan menjaga keseimbangan, tapi juga menahan evolusi. Kau memicu sesuatu. Aku hanya ingin mencegah kehancuran. Dan justru itu yang membuatmu berbahaya. Balas Shen Yao ringan. Sore itu, seorang utusan tiba dari ibu kota. Ia membawa dekret kerajaan yang memanggil Li Tianze kembali untuk menghadiri sidang besar bersama perwakilan sekte-sekte utama yang diundang secara paksa oleh Raja Zhao Guowei. Di Aula Naga, suasana jauh lebih tegang dibanding jamuan sebelumnya. Kali ini bukan sekadar perayaan atau pengakuan jasa. Ini adalah pertemuan kekuatan. Di sisi kanan aula duduk utusan sekte pedang angin, sekte awan giok, dan beberapa aliran besar lainnya. Di sisi kiri, perwakilan pavilion Tianji hadir dengan wajah dingin. Kursi sekte api iblis kosong,
Tetapi semua tahu bayangan mereka tetap mengintai. Ketika Li Tianze memasuki aula bersama Zhou Lianhua, bisik-bisik langsung terdengar. Itu dia, anak muda yang mengunci segel. Apakah ia penjaga atau ancaman baru? Raja Zhou Guowei mengangkat tangan, menenangkan keramaian. Hari ini kita berkumpul bukan untuk menuduh, melainkan untuk menentukan arah. Segel Tianyuan telah berubah. Li Tianze memiliki resonansi dengan inti segel. Kita tidak bisa mengabaikannya. Seorang tetua dari Sekte Pedang Angin berdiri. Jika ia satu-satunya yang bisa beresonansi, maka ia juga satu-satunya yang bisa membuka segel sepenuhnya. Itu terlalu berbahaya. Lu Wenshen, yang duduk di sisi pavilion Tianji, menambahkan dengan suara tenang. Ramalan lama menyebutkan tentang penjaga yang tak diakui. Seorang pendekar yang diremehkan, namun menjadi poros perubahan. Kami tidak bisa memastikan apakah itu berkah atau malapetaka. Semua mata tertuju pada Tianze. Ia melangkah ke tengah aula. Tidak ada kegugupan di wajahnya. Aku tidak pernah meminta resonansi ini, katanya jelas. Aku hanya menyelamatkan desa dari kekeringan. Jika tindakan itu mengguncang keseimbangan lama, maka mungkin keseimbangan itu memang rapuh. Beberapa tetua mendengus tidak puas. Apakah kau berniat membuka segel itu? Tanya salah satu utusan tajam. Tianze menggeleng. Tidak sekarang. Artinya suatu hari nanti kau akan melakukannya. Tianze terdiam sesaat. Jika dunia memerlukannya. Jawaban itu membuat aula kembali bergemuruh. Tiba-tiba, angin kencang menerobos masuk melalui jendela tinggi aula. Lampion berayun liar. Suhu udara turun drastis. Seorang pria berjubah hitam muncul di tengah aula tanpa suara. Wajahnya pucat. Matanya gelap seperti sumur tanpa dasar. Aku Yin Shura, wakil pemimpin sekte api iblis, ucapnya pelan, namun suaranya menggema jelas. Kalian berdebat tentang masa depan. Sementara inti segel sudah retak lebih dalam dari yang kalian kira. Ia mengangkat tangannya. Di atas telapak tangannya muncul bayangan miniatur segel Tianyuan. Dan pada bagian terdalamnya terlihat retakan samar bercahaya merah. Itu akibat benturan energi saat kau menguncinya dari dalam, Li Tianze, lanjut Yin Shura. Rantai memang menguat, tapi inti mengalami tekanan. Jika tidak dibuka secara terarah, ia akan pecah dengan sendirinya. Suasana mendadak membeku. Lu Wenshen berdiri perlahan. Apakah itu ancaman atau tawaran kerjasama?